Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam ibadah streaming pada saat ini. Mari siapkan hati kita untuk kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kita mendapatkan berkat Tuhan melalui ibadah kita. Mari kita buka ibadah kita secara streaming ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih memberi kesempatan pada kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan akan memimpin ibadah kami ini dari permulaan sampai pada akhirnya, sehingga kami semuanya yang mendengarkan dan mengikuti ibadah di tempat ini Tuhan, sungguh-sungguh akan diberkati oleh Tuhan, hatinya boleh dijamah oleh Roh Kudus dan hidupnya boleh diubahkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada hal yang sia-sia jika kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan pada kami hikmat, kuasa untuk kami boleh bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga kami sungguh-sungguh mengarahkan hati kami kepada Tuhan senantiasa pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, haleluya. Mari sama-sama katakan. Dijadikan Tuhan
kami percaya hanya Engkau Allah yang peduli, yang setia dalam hidup kami. Kami tahu dalam hidup kami banyak perkara yang tidak kami mengerti, yang datang kepada kami. Tetapi kami percaya hanya Engkau Tuhan kami yang peduli atas hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami mau Engkau berkarya atas hidup kami. Bukan lagi kehendak kami yang jadi Tuhan, melainkan kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti,
Kita sudah memuji Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita, hati kami sudah siap untuk ditaburi benih firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami rindu akan firman-Mu, sebab manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Roh Kudus memberikan pengertian baru kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin membawakan sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Hamba Tuhan dan Otoritas. Sekali lagi, hamba Tuhan dan otoritas. Sekarang kita akan melihat apa sebetulnya yang dimaksud dengan otoritas itu. Mari kita akan melihat bersama-sama apa sebetulnya sih definisi dari otoritas itu. Kalau boleh saya katakan, otoritas adalah orang-orang atau lembaga yang memiliki kekuasaan, wewenang, hak untuk bertindak, hak untuk membuat peraturan, dan memerintah orang lain yang memungkinkan mereka menjalankan fungsinya karena pengaruh dan tanggung jawab mereka atas orang-orang yang dipimpinnya. Sekali lagi saya akan ulangi apa sebetulnya definisi otoritas itu. Otoritas adalah orang-orang atau lembaga yang memiliki kekuasaan, wewenang, hak untuk bertindak, hak untuk membuat peraturan dan memerintah orang lain yang memungkinkan mereka menjalankan fungsinya karena pengaruh dan tanggung jawab mereka atas orang-orang yang dipimpinnya. Itu adalah definisi otoritas. Kalau kita boleh bandingkan, otoritas itu ibarat sebuah payung yang mengayomi dan menaungi orang-orang yang dipimpin. Jadi seperti payung yang mengayomi atau payung yang menaungi orang-orang yang dipimpin. Selama orang berada di bawah payung otoritas, maka ia akan terlindungi. Tetapi jika ia memberontak dan keluar dari payung otoritas, maka ia akan berada dalam keadaan terbuka untuk mudah diserang, terutama oleh iblis musuh kita. Sehingga banyak sekali kejatuhan hamba Tuhan karena mereka sudah keluar dari payung otoritas. Jadi kalau kita masih berada di bawah payung otoritas, maka kita akan terlindungi. Tetapi kalau kita sudah memutuskan untuk keluar dari bawah payung otoritas, maka kita menjadi terbuka dan mudah diserang oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Jadi itu sebabnya penting sekali kalau kita tetap berada di bawah payung otoritas. Iblis tahu betul siapa yang berada di bawah payung otoritas dan siapa yang tidak lagi berada di bawah payung otoritas. Sehingga dengan demikian iblis bisa mengambil kesempatan untuk menghancurkan hidup orang-orang yang berada di luar payung otoritas. Itu sebabnya dikatakan iblis selalu menanti kesempatan yang baik untuk menjatuhkan orang-orang yang percaya. Selama kita berada di payung otoritas, maka kita masih berada di dalam perlindungan supaya kita tidak mudah diserang oleh iblis. Mari kita akan membaca bagaimana kita harus selalu berada di bawah payung otoritas. Dalam Ibrani 13 ayat 17 dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu.
Ibrani 13 ayat 17. Coba perhatikan kalimat pertama dalam ayat ini dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Jadi saudara, dengan kata lain kita harus taat dan kita harus tunduk pada otoritas yang berada di atas kita, saudara. Karena otoritas kita itu mempunyai tanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Otoritas kita itu berjaga-jaga atas jiwa-jiwa yang ada di bawahnya. Jadi seorang gembala sebagai otoritas harus memperhatikan jiwa-jiwa domba-dombanya. Jadi apapun yang menjadi kebutuhan domba-dombanya, terutama kebutuhan rohani, kebutuhan keselamatan, itu harus betul-betul diperhatikan. Seorang gembala sebagai otoritas itu harus mengutamakan apa yang paling terpenting dalam kehidupan manusia, yaitu supaya semua domba-dombanya boleh diselamatkan, mendapatkan hidup yang kekal, dan akhirnya boleh masuk surga dan tinggal bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Itu tanggung jawab otoritas dari seorang gembala. Itu sebabnya saudara, perlu kita menundukkan diri, berada di bawah payung otoritas, di mana seorang gembala akan memantau pergerakan dari domba-dombanya dan selalu mengusahakan supaya kebutuhan domba-dombanya itu akan tercukupi. Tuhan Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu bahkan mau meninggalkan nyawanya untuk domba-dombanya. Itu adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Bahkan dia menjaga domba-dombanya dari serangan serigala-serigala. Jadi serigala-serigala yang ingin memangsa domba-dombanya atau singa-singa yang ingin memangsa domba-dombanya, maka gembala itu akan menjaga dengan taruhan nyawanya, saudara. Itu sebabnya ada tanggung jawab besar bagi seorang gembala menurut Tuhan Yesus Kristus. Karena domba-domba itu berada di bawah tanggung jawabnya untuk dijaga keselamatannya. Jadi serigala atau singa itu merupakan lambang daripada iblis yang selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkan domba-domba atau orang-orang percaya. Dan otoritas atau seorang pemimpin yang memimpin domba-dombanya, seorang gembala yang memimpin domba-dombanya, itu harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap bawahannya atau orang-orang yang dipimpinnya. Bagaimana sikap kita terhadap otoritas? Ya jelas, tadi dikatakan dalam Ibrani 13 ayat ke-7, kita harus taat, kita harus tunduk, atau kita harus menghormati otoritas. Kita tidak boleh memberontak terhadap otoritas. Kita tidak boleh keluar dari payung otoritas. Itu sifat terhadap otoritas. Bagaimana tanggung jawab otoritas? Sebaliknya, tanggung jawab otoritas adalah berjaga-jaga atas jiwa orang yang dipimpinnya. Kata Ibrani 13 ayat yang ke-7 tadi. Kemudian semuanya itu dilakukan dengan sikap yang gembira, bukan keluh kesah dan bukan dengan rasa terpaksa. Tidak, saudara. Otoritas tidak boleh terpaksa untuk berjaga-jaga atas jiwa orang yang dipimpinnya. Otoritas tidak boleh berkeluh kesah menjaga orang-orang yang dipimpinnya. Otoritas harus selalu punya sikap gembira, bersuka cita untuk menjaga orang-orang yang dipimpinnya. Itu adalah tanggung jawab otoritas. Macam-macam otoritas banyak sekali, saudara, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tentu Tuhan akan menjadi otoritas kita. Jadi kita ini yang ada di bawah payung otoritas Tuhan. Kemudian dalam hubungan warga negara dengan pemerintah, maka pemerintah adalah otoritas kita. Kita berada di bawah payung otoritas pemerintah. Itu sebabnya kita harus tunduk dan taat pada pemerintah. Jangan sampai kita memberontak kepada pemerintah. Karena pemerintah itu dikatakan oleh firman Tuhan adalah wakil Allah, wakil Tuhan. Tuhan sudah menunjuk pemerintah untuk supaya kita sebagai warga negara yang baik,
kita harus taat pada pemerintah. Terutama dalam masa-masa pandemi ini, pemerintah sudah memberikan kepada kita protokol kesehatan. Tidak ada alasan untuk kita membantah atau melawan pemerintah. Kita harus taat melakukan protokol kesehatan, bukan saja untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang banyak, orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi itu sebabnya saudara, maka kita harus tetap menjalankan anjuran pemerintah supaya kita melakukan protokol kesehatan. Kita harus rajin untuk mencuci tangan. Kita harus senantiasa memakai masker dimanapun kita itu berada. Dan kita harus menjaga jarak, saudara. Jadi ada 3M yang dianjurkan pemerintah. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bahkan ditambahkan lagi dengan 2M, yaitu kita harus menjauhi kerumunan. Dan juga kita harus membatasi mobilisasi pergerakan kita. Kalau kita tidak perlu, jangan keluar dari rumah, stay at home. Tetap saja berada di rumah, kecuali kita ada keperluan penting untuk keperluan belanja, kepentingan yang bahan-bahan pokok, saudara. Baru kita keluar, atau hal-hal penting yang tidak dapat ditinggalkan dan kita harus keluar untuk itu. Tetapi kalau tidak ada hal-hal yang perlu, ya kita tidak perlu untuk keluar rumah. Tinggal saja di rumah sampai pandemi COVID-19 ini dapat teratasi. Apalagi sekarang pemerintah sudah memberikan vaksin kepada penduduknya, saudara. Kita sudah dijadwal untuk menerima vaksin, mulai dari lansia yang berumur 60 tahun ke atas. Nanti sesudah itu akan tiba gilirannya untuk orang-orang yang berusia muda, ya, di bawah 60 tahun. Ya, memang yang diutamakan mengenai pejabat pemerintah, kemudian pelayan publik, tenaga kesehatan, pemuka agama, itu diutamakan terlebih dahulu karena bertanggung jawab atas jiwa orang banyak, saudara. Yang penting adalah kita taat pemerintah, kita harus percaya pemerintah mengusahakan hal yang terbaik untuk setiap penduduknya, saudara. Kemudian juga ada otoritas dalam hubungan bawahan dengan pimpinan. Misalnya di sebuah perusahaan, ada pimpinan perusahaan, dan itu mungkin bawahan atau karyawan. Itu juga harus taat pada pimpinan perusahaan. Kemudian dalam hubungan hamba dengan Tuhan, maka tentu seorang hamba itu akan taat pada tuannya, saudara. Ya, seorang hamba harus tunduk pada tuannya. Kemudian otoritas dalam hubungan istri dan suami. Dikatakan bahwa suami adalah kepala istri. Jadi istri harus tunduk pada suami dalam segala sesuatu. Itu dikatakan dengan jelas dalam firman Tuhan bahwa suami adalah kepala istri. Istri harus tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan. Bayangkan, saudara, ini suatu metafora perbandingan di mana seorang istri harus tunduk pada suami seperti istri itu tunduk pada Tuhan. Kemudian otoritas dalam hubungan anak dengan orang tua. Seorang anak juga harus taat dan menghormati orang tuanya. Seorang anak tidak boleh durhaka terhadap orang tuanya. Jadi itu adalah macam-macam otoritas, saudara, di dalam kehidupan kita yang harus kita jalani. Entah mungkin dalam hubungan kita dengan Tuhan, entah dalam hubungan warga negara dengan pemerintah, entah dalam hubungan bawahan dengan pimpinan, entah dalam hubungan hamba dengan Tuhan, entah dalam hubungan istri dengan suami, entah hubungan anak dengan orang tua. Nah, saudara sekalian, apa akibatnya seandainya kalau kita tidak menghargai otoritas? Di dalam Bilangan 12 ayat 1 sampai 2, kemudian ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Ayat yang kedua, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja, bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan.
Dalam Bilangan 12 ayat 1 sampai 2 ini saudara, Miriam serta Harun mencoba untuk memberontak terhadap Musa yang ditunjuk Tuhan menjadi seorang pemimpin pada saat itu. Jadi Musa adalah pemimpin dari bangsa Israel sekaligus pemimpin dari Miriam dan Harun, saudara. Dalam hal ini, ketika Musa mengambil istri seorang perempuan Kus, maka Miriam dan Harun mulai memberontak pada Musa. Dia katakan, sungguhkah Tuhan berfirman hanya dengan perantaraan Musa saja? Bukankah Tuhan juga berfirman dengan perantaraan kita? Karena Miriam ini seorang penyanyi dan dia seorang nabiah, saudara ya. Harun juga seorang imam besar yang ditunjuk oleh Tuhan, pelayanan dalam kemah pertemuan. Jadi mereka merasa bahwa Musa melakukan sesuatu yang salah, kemudian dia mau memberontak kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu sudah menunjuk Musa sebagai pemimpin bangsa Israel, dan bangsa Israel harus mendengarkan semua perkataan daripada Musa. Ada otoritas yang diberikan Tuhan kepada Musa sebagai seorang pemimpin. Kalau saudara membaca kehidupan Musa, itu sangat luar biasa. Bahkan kalau saudara membaca itu dikatakan bahwa Tuhan pernah mengangkat Musa sebagai Allah bagi Firaun. Dan Tuhan juga mengangkat Musa sebagai Allah bagi Harun. Itu suatu penghargaan yang sangat tinggi, saudara. Kalau saudara baca dalam kitab Keluaran, Tuhan mengangkat Musa sebagai Allah dari Firaun. Bayangkan saudara, otoritas yang sangat tinggi diberikan Tuhan kepada Musa ini. Sesuatu jabatan yang jarang sekali diberikan pada orang-orang lain, di mana Musa diangkat menjadi Allah bagi Firaun dan Allah bagi Harun, saudara ya. Jadi saudara sekalian, itulah sebabnya Allah begitu sangat menghormati Musa dan memberikan keistimewaan pada Musa, karena dia diangkat menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Apa akibatnya ketika Miriam dan Harun ini berusaha memberontak kepada Musa? Coba kita akan melihat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, terhadap Miriam dan Harun. Jadi bangkitlah murka Tuhan. Jadi Tuhan sangat murka kepada Miriam dan Harun karena mereka memberontak terhadap Musa, pemimpin yang sudah ditunjuk oleh Tuhan. Miriam dan Harun ini merupakan saudara kandung daripada Musa, tapi dia memberontak terhadap Musa yang diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel. Lalu dikatakan dalam ayat selanjutnya, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Nah, saudara sekalian, Miriam dihukum karena pemberontakannya terhadap otoritas. Di sini dikatakan Miriam kena kusta. Jadi saudara, jangan main-main terhadap otoritas yang ada di atas saudara. Kalau Tuhan sudah mengangkat seseorang menjadi pemimpin kita, kita harus menghormati otoritas. Itu yang dimaksudkan nasihat firman Tuhan. Demikian juga kalau saudara baca di bagian yang lain dikatakan bahwa Harun hampir saja dibinasakan oleh Tuhan, ya, karena melakukan sesuatu yang tidak baik, yang memberontak pada Musa. Untunglah Musa berdoa bagi Harun sehingga Tuhan tidak jadi mencelakakan Harun. Banyak kisah-kisah, peristiwa-peristiwa dari orang-orang yang berusaha untuk melawan otoritas
dan nasibnya tidak menjadi baik, saudara. Itu sebabnya kalau Tuhan sudah mengajarkan pada kita dalam Ibrani 13 ayat ke-7 supaya kita taat dan menghormati otoritas. Mari kita semua boleh taat dan menghormati otoritas di atas kita, entah itu siapa, dalam hubungan apa. Kalau saudara di dalam sebuah keluarga, anak harus taat pada orang tua, anak harus menghormati orang tua. Karena kalau anak taat pada orang tua dan menghormati orang tua, dikatakan, baiklah keadaanmu di bumi dan panjang umurmu. Itu adalah suatu hadiah, suatu reward kalau seorang anak menghormati otoritas, yaitu orang tuanya. Selain keadaannya menjadi baik, dia menjadi anak yang panjang umur, saudara. Demikian istri harus taat, harus tunduk, dan harus menghormati suaminya. Sebab suaminya adalah kepala istri. Jadi dalam hubungan apapun dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita biasakan untuk taat kepada otoritas. Saya percaya setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya jemaat sungguh-sungguh boleh melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena Yosua katakan supaya kita merenungkan firman Tuhan. Bukan cuma merenungkan firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 8, tapi kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk taat dan tunduk serta menghormati otoritas, mari kita laksanakan. Surat Yakobus katakan kita bukan cuma menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi kita juga harus menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi yang penting adalah kita harus bertindak hati-hati sesuai dengan perintah firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan melalui firman-Nya, itu yang harus kita lakukan. Saya percaya bahwa seluruh jemaat akan mendapat kebahagiaan, mendapatkan berkat, mendapat keberhasilan, mendapat keuntungan. Sebagai ayat yang terakhir coba kita baca tadi di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sebagai ayat penutup, kita akan membaca bersama-sama. Yosua pertama ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perhatikan di baik-baik perintah firman Tuhan ini. Kalau kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi coba kita renungkan pada saat ini, apa pesan firman Tuhan pada kita? Sesuai dengan judul firman Tuhan, dikatakan di situ bahwa hamba Tuhan dan otoritas, bagaimana sikap kita terhadap otoritas. Kita semua adalah orang-orang percaya yang tentu harus taat pada firman Tuhan, supaya perjalanan hidup kita itu diliputi oleh keberhasilan dan keberuntungan, saudara ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan ini, dan saya percaya hidup saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu ini menjadi penuntun bagi seluruh jemaat, dan setiap jemaat boleh taat kepada perintah-perintah Tuhan yang sudah disampaikan oleh firman-Mu. Berkati setiap persembahan persepuluhan yang diberikan oleh jemaat. Kami percaya Tuhan akan juga memberikan keberhasilan, keberuntungan terhadap seluruh jemaat. Hamba berdoa berkat bagi seluruh jemaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha saudara. Tuhan memberkati setiap pelayanan saudara. Tuhan memberkati saudara dengan umur yang panjang. Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan ilahi. Tuhan memberkati saudara dengan pemeliharaan Allah yang sempurna.
Tuhan memberkati saudara dengan perlindungannya, dan Tuhan memberkati saudara dengan penyertaannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Putra, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kita semua mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.